Sejarah hari ini. Sejarah hari ini. Tahun 1307, Kulukan bertahta sebagai Kagan dari Mongol dan Wuzong dari Yuan. Kulukan atau Kaisar Wuzong yang bernama lahir Kaishan adalah Khan Agung ketujuh dari Kekaisaran Mongolia serta Kaisar ketiga dari dinasti Yuan. Ia memerintah antara 21 Juni 1307 sampai 27 Januari 1311. Ia dianggap memerintah dengan adil serta memperhatikan kepentingan faksi-faksi Mongol. Kaishan juga menempatkan para pendukungnya pada posisi-posisi penting pemerintahan serta menjaga hubungan baik dinasti Yuan dengan kekhanan Chagatai. Itulah salah satu peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di tanggal 21 Juni. Peristiwa lainnya yang pernah terjadi pada 21 Juni kami rangkum dalam sejarah hari ini. Tahun 1582, Daimyo Jepang Oda Nobunaga dipaksa untuk bunuh diri di Honnoji, Kyoto. Oda Nobunaga adalah seorang daimyo atau tuan tanah yang termasuk dalam 3 pemersatu Jepang yang hidup pada periode zaman Sengoku. Ia dikudeta oleh bawahan kepercayaannya yaitu Akechi Mitsuhide. Catatan sejarah dari zaman Edo umumnya menyebutkan latar belakang pemberontakan Akechi adalah dendam pribadi. Alasan lain kudeta Mitsuhide yakni balas dendam kematian ibunya yang dibunuh klan Hatano akibat Nobunaga yang tidak menepati janji dan menghukum mati pimpinan mereka yang telah menyerahkan diri. Sedangkan versi lain mengungkap niat sebenarnya Akechi Mitsuhide yang ingin menguasai dunia. Tahun 1788, Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi oleh negara bagian ke-9 New Hampshire menjadi tanda akan diberlakukannya konstitusi ini. Konstitusi atau Undang-Undang Amerika Serikat adalah hukum tertinggi di Amerika Serikat. Konstitusi ini selesai dibuat pada tanggal 17 September 1787 dan diadopsi melalui konvensi konstitusional di Philadelphia, Pennsylvania. Selanjutnya diratifikasi melalui konvensi khusus di tiap negara bagian. Sejak berlaku pada tahun 1789, Konstitusi Amerika Serikat menjadi model untuk banyak negara lain dan merupakan konstitusi nasional tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Tahun 1970, final Piala Dunia FIFA 1970 di mana Brasil menjadi juara setelah mengalahkan Italia dengan skor 4-1 di Stadion Azteca Kota Meksiko, Meksiko. Kemenangan ini membuat Brasil berhak memiliki Piala Jules Rimet untuk selamanya karena telah memenangkan 3 edisi Piala Dunia FIFA, yakni di tahun 1958, 1962, dan 1970. 1972, Hari Krida Pertanian pertama kali ditetapkan. Krida artinya tindakan atau perbuatan jadi, sehingga peringatan Hari Krida Pertanian adalah momen untuk mengenang, menghargai para petani, peternak, pegawai, dan pengusaha, yakni orang-orang yang telah berkontribusi membangun dunia pertanian. Tanggal 21 Juni ditetapkan berdasarkan faktor astronomis dan pembagian musim. Pada tanggal ini, kondisi astronomi di Indonesia mengalami pergantian iklim yang mempengaruhi kegiatan pertanian, di mana matahari berada dalam posisi di garis balik utara dan merupakan proses di mana produksi tanaman berakhir, tanda akan dimulainya musim tanam yang baru. Sedangkan menurut pembagian musim, tanggal 21 Juni adalah awal musim pertama yang merupakan awal dari siklus 12 musim. Siklus 12 musim ini adalah siklus pranata mangsa yang terbagi atas musim hujan, angin, serangga, penyakit unggas, dan lain sebagainya yang banyak dianut oleh petani Jawa. Salah satu siklus musim yaitu mangsa terang jatuh pada tanggal 21 Juni. Siklus mangsa terang ini diartikan dengan kondisi langit yang cerah dan berlangsung selama 82 hari. Tahun 1982, Hari Musik Sedunia pertama kali diadakan bertepatan dengan perayaan Summer Solstice di Prancis. Menteri Kebudayaan Prancis saat itu adalah Jacques Lang adalah orang yang memulainya.
Sejak pertama kali diperingati di Paris, festival ini menjadi fenomena internasional. Beberapa negara mulai ikut merayakannya, yaitu India, Italia, Rusia, Australia, Peru, Brasil, Ekuador, Meksiko, dan beberapa negara lainnya. Hari Musik Sedunia biasanya dirayakan dengan menyelenggarakan konser musik gratis yang dapat dinikmati dan diakses semua orang. Selain itu, Hari Musik Sedunia dapat dirayakan dengan membagi-bagikan musik-musik favorit di media sosial. 1994, majalah Tempo bersama Detik dan editor dibredel atau dilarang terbit oleh pemerintahan Orde Baru melalui SK Menteri Penerangan. Tempo dibredel karena dinilai terlalu keras mengkritik pemerintah ihwal pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur. Sedangkan Detik dilarang terbit setelah menyiarkan berita yang menyebut peran elit saat itu dalam kasus Bapindo dan berita-berita politik lain yang dianggap menyimpang dari siupnya sebagai tabloid detektif dan kriminal. Majalah editor yang menyajikan berita yang kritis dan menguak penyimpangan di berbagai bidang seperti korupsi, penyelundupan, aneka skandal dan lainnya, terutama isu suksesi kekuasaan yang tabu saat itu, dibredel pemerintah karena majalah ini memiliki posisi pimpinan yang non-aktif dan pengelolanya bukan orang yang ada di SIUP namun belum didaftarkan ulang kembali. Hal ini memicu demonstrasi massa pertama yang menentang pembredelan di Indonesia. Tahun 2004, Spaceship One menjadi pesawat terbang antariksa pertama yang mencapai penerbangan berawak yang didanai swasta. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya ke luar angkasa setelah lepas landas dari Gurun Mojave di California, Amerika Serikat. Pesawat induk White Knight membawa Spaceship One hingga ketinggian 15,2 km. Selanjutnya, Spaceship One di bawah kendali pilot Michael Melville itu terbang dengan mesin roketnya hingga mencapai 100 km. Spaceship One sukses mencapai luar angkasa meski hanya 3 menit. Pesawat tersebut berhasil meluncur kembali ke Gurun Mojave dengan selamat walau tanpa bantuan mesin pendorongnya. Tahun 2006, satelit baru Pluto yang ditemukan secara resmi dinamai Nix dan Hydra. Keduanya ditemukan oleh Pluto Companion Search Team. Nix dan Hydra diabadikan bersamaan dengan Pluto dan satelit yang lain oleh wahana antariksa New Horizons ketika melakukan penerbangan lintas di sistem Pluto pada Juli 2015. Sejarah hari ini.